Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Kembali lagi, buku ini memberikan kepada kita suatu amaran di dalam kehidupan kita yang hidup di akhir daripada dunia ini. Sehingga kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan saja. Setiap masalah beban kehidupan kita serahkan di bawah kaki salibnya. Dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Khususnya bagi setiap orang-orang muda, ya biarlah mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita, menjalankan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita masing-masing untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan masuk ke pasalnya yang ke-29, judulnya Kehidupan yang Menang. Perdamaian yang datang adalah tergantung atas kuasa surga. Secepat jiwa itu menentukan hendak bertindak setuju dengan terang yang sudah diberikan. Roh Suci memberikan lebih banyak terang dan kekuatan. Rahmat roh itu diberikan supaya bekerja bersama-sama dengan putusan yang diambil oleh jiwa tersebut. Akan tetapi bukanlah itu menjadi satu pengganti buat seseorang untuk menggunakan percaya. Kemajuan dalam kehidupan orang Kristen tergantung atas cara bagaimana digunakannya terang yang Tuhan sudah berikan. Bukanlah banyaknya terang dan bukti yang menjadikan jiwa itu bebas dalam Kristus, melainkan adalah bangkitnya dari kuasa dan kemauan dan segala tenaga dari jiwa untuk bersatu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya percaya, tolong apalah akan percaya saya yang lemah itu. Ya, jadi biarlah kita kembali lagi menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan akan memakai kita dari kelemahan kita. Kalau kita mau dilatih setiap hari, maka Tuhan akan memberikan ya satu talenta yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak melihat betapa hebatnya manusia itu, tapi Tuhan melihat hati kita. Kalau kita mempunyai kemauan untuk mau diubahkan, ya maka Tuhan akan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Ya, dari kelemahan kita pun Yesus akan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Bukanlah banyaknya terang dan bukti yang menjadikan jiwa itu bebas dalam Kristus, ya melainkan adalah bangkitnya dari kuasa dan kemauan dan segala tenaga dari jiwa untuk bersatu dengan sungguh-sungguh. Ya, inilah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Ya, Tuhan tidak melihat kita mempunyai pendidikan yang setinggi apapun, tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mau dipakai sesuai dengan kehendaknya? Itulah Tuhan kita yang luar biasa, yang selalu ada untuk kita, yang selalu memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya bergembira atas adanya harapan gemilang di hari mendatang. Demikianlah kamu juga, bersukacitalah dan pujilah Tuhan karena kemurahan-Nya. Segala perkara yang engkau tidak mengerti, serahkanlah kepadanya. Dia cinta kepadamu dan merasa kasihan terhadap segala kelemahanmu. Dia telah memberkati kita dalam Kristus di dalam surga dengan segala berkat rohani. Adalah kurang menggembirakan bagi hati yang maha kuasa itu memberi kepada semua orang yang cinta kepada anaknya satu berkat yang lebih kecil daripada yang Dia berikan kepada anaknya. Setan berusaha menarik pikiran kita supaya jauh dari penolong yang berkuasa itu, mengajak supaya kita memikirkan keburukan jiwa kita. Akan tetapi meskipun Yesus melihat kejahatan yang sudah lalu, Dia menyampaikan keampunan. Ya, dan kita tidak patut menghinakan Dia dengan merasa bimbang terhadap kecintaannya. Perasaan berdosa itu hendaknya diletakkan di bawah kaki salib. Kalau tidak, dia akan meracuni pancaran kehidupan. Apabila setan mendorongkan ancamannya kepadamu, berbaliklah daripadanya dan hibur jiwamu dengan segala perjanjian Tuhan. Boleh jadi awan itu gelap adanya, tetapi kalau dipenuhi dengan terang surga, maka berubahlah ia menjadi terang benderang seperti emas, karena kemuliaan Tuhan hinggap atasnya. Anak-anak Tuhan tidak akan diperambakan oleh perasaan dan rawan hati. Bila mana mereka itu terombang-ambing di antara harap dan takut, maka hati Kristus merasa sedih karena Dia telah memberikan kepadanya bukti yang tidak bisa disangsikan tentang kecintaannya. Dia mau supaya mereka itu melakukan pekerjaan yang telah diserahkannya kepada mereka itu. Perbaruilah hati mereka itu akan menjadi kecapi yang suci dalam tangan Tuhan. Masing-masing tali akan mengeluarkan puji-pujian dan syukur kepada Dia yang telah dikirim oleh Tuhan untuk menghapuskan segala dosa dunia. Ya, jadi suatu nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana di sini dikatakan, ya bila mana kita sebagai umat-umat Tuhan, ya kita mempunyai hati yang bergembira,
yang mempunyai hati yang sukacita, harapan gemilang di hari mendatang. Demikian kamu juga bersukacitalah dan pujilah Tuhan karena kemurahan-Nya. Ya, di sini juga dikatakan bahwa setan berusaha menarik pikiran kita supaya jauh dari penolong yang berkuasa itu. Ya, jangan sampai kita dirasuki oleh kuasa kegelapan itu. Ya, sehingga kita menjauh dari Tuhan kita. Tuhan yang mempunyai kemurahan itu akan menolong kita bila mana kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan diperhambakan oleh perasaan dan rawan hati. Ya, bila mana mereka itu terombang-ambing di antara harap dan takut, maka hati Kristus menjadi sedih karena Dia telah memberikan kepadanya bukti yang tidak bisa disangsikan tentang kecintaannya. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita itu melakukan pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita atau Dia telah serahkan kepada kita. Ya, biarlah kita dapat memperbarui hati kita dan kita akan bunyi seperti kecapi yang suci itu dalam tangan Tuhan. Masing-masing talinya akan mengeluarkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan yang telah dikirim oleh Tuhan untuk menghapuskan segala dosa dunia. Ya, jadi suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita mempunyai suatu kehidupan yang menang, suatu kehidupan yang tidak mau menyerah. Ya, sehingga kehidupan kita ini dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Cinta Kristus kepada anak-anaknya adalah sama lembutnya dengan kuatnya. Dan Dia lebih kuat dari maut sendiri. Karena Dia telah mati untuk membayar keselamatan kita dan menjadikan kita satu dengan Dia, satu dalam rahasia dan kekekalan. Demikianlah kuat cintanya, sehingga cinta itu memerintahkan segala kuasanya dan menggunakan kekayaan surga yang tak terhingga itu dalam melakukan kebaikan kepada umatnya. Tiadalah cinta itu berubah-ubah atau sedikit pun hendak berbalik, sama baiknya dengan hari kemarin, baik hari ini sampai selama-lamanya. Meskipun dosa sudah ada berabad-abad lamanya, selalu berusaha hendak melemahkan cinta ini dan menghalangi supaya dia jangan mengalir ke dunia. Ia masih tetap mengalir dengan deras, menabrak semua orang yang ditebus Kristus. Ya, jadi inilah janji Tuhan yang begitu luar biasa, bagaimana cintanya yang tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang ini. Sini juga dikatakan tiadalah cinta itu berubah-ubah atau sedikit pun hendak berbalik. Sama baiknya dengan hari kemarin, baik pada hari ini sampai selama-lamanya. Ya, jadi meskipun dosa sudah ada berabad-abad lamanya, tetapi biarlah kita mau berusaha ya terus mencintai akan Yesus yang satu-satunya penebus kita. Ya, ingatlah bahwa dalam hidupmu agama itu bukanlah hanya satu pengaruh di antara satu dengan yang lain. Agama itu patutlah menjadi satu pengaruh yang jaya atas segala yang lain-lain itu. Ya, jadi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita supaya kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang satu-satunya penolong kita, yang selalu ada untuk kita walaupun kita sudah menyakiti Dia, kita sudah mengecewakan Dia. Dia selalu ada untuk kita, Dia selalu menerima kita. Ya, itulah Tuhan kita. Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah memberikan segalanya untuk kehidupan kita. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Ya, dan Dia akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dan juga di sini katakan ingatlah bahwa dalam hidupmu Tuhan itu akan selalu ada untuk kita. Ya, biarlah kita selalu mengingat akan kebaikannya. Biarlah kita selalu mengingat bagaimana pengorbanannya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa bayar dengan apapun. Ya, tetapi Dia hanya meminta kita untuk menuruti segala perintahnya. Supaya kehidupan kita ini boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Akan banyak sekali masalah-masalah yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita akan selalu ada untuk kita. Akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, biarlah kembali lagi kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Khususnya bagi orang-orang muda yang hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, biarlah kita dapat sadar ya bahwa waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kita dapat kembali kepada Tuhan. Memohon akan tuntunannya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki itu. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini yang akan menjadi berkat bagi kita. Akan menjadi suatu pelajaran yang berguna supaya kita dapat terus datang kepada Tuhan. Ya, karena dikatakan bahwa setan berusaha terus menarik pikiran manusia supaya menjauh dari Sang Penebus itu.
Ya, anak-anak Tuhan tidak akan diperhambakan oleh perasaan yang rawan hati. Ya, bila mana mereka itu terombang-ambing di antara harap dan takut, maka hati Kristus merasa sedih. Ya, biarlah kita mau sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan kepadanya bukti yang tidak bisa disangsikan tentang kecintaannya yang begitu luar biasa. Dia mau supaya kita itu melakukan pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya. Perbaruilah hati kita, itu akan menjadi kecapi yang suci dalam tangan Tuhan. Ya, masing-masing tali akan mengeluarkan puji-pujian dan syukur kepada Dia yang telah dikirim oleh Tuhan untuk menghapuskan segala dosa dunia. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita. Dan kita dapat praktekkan itu di dalam apapun yang kita lakukan setiap harinya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.